Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hairi dengan NIM 0534450056. Nah, kali ini saya akan merepresentasikan praktikum tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, jadi soalnya tuh seperti ini. Oke. Jadi di sini tuh diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Nah, pada tugas ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai kerangka kerja ya, yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Jadi, kita disuruh untuk membuat 2 halaman website. Jadi ada halaman stok bahan ajar yang menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, ini bisa menggunakan table, list, atau bentuk lain. Lalu di sini juga ada halaman tracking DO ya, delivery order. Nah, ini tuh menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar. Nah, tetapi bedanya dari tugas praktik yang pertama tuh kita di sini menggunakan framework Vue.js. Oke. Jadi struktur proyek Vue.js-nya seperti berikut ya. Oke, kita langsung saja ke VS Code. Oke, kita ke sini. Jadi untuk struktur halamannya seperti berikut ya. Jadi kita di sini punya CSS ya. Kita punya CSS. Ini tuh buat antar muka ya. Ini buat antar muka, desain dan segala efeknya. Lalu kita di sini juga punya JS. Nah, JS apakah itu? Nah, JS itu untuk isi data atau pusat dari logika yang berjalan di semua ini. Nah, ini tuh ada stok dan juga tracking 2 halaman ya. Jadi, JS itu untuk pusat logika. Untuk di stok ini ada logika data, filter, dan validasi stok ya. Sementara itu untuk tracking app itu untuk logika otomatisasi dan log tracking itu buat nge-tracking ya. Oke. Lalu di sini ada 2 elemen ya, 2 elemen gambar sebagai pemanis saja. Lalu yang pertama di sini tuh ada index. Nah, index tuh seperti yang kita ketahui itu untuk dashboard ya, halaman pertama, portal utama. Jadi di sini. Lalu selanjutnya ada stok HTML. Stok HTML itu untuk modul manajemen stok bahan ajar ya. Jadi ibaratnya untuk halaman kedua lah ini. Nah, lalu di sini juga ada tracking. Nah, tracking itu untuk modul data tracking ya dari DO, delivery order. Ya begitu. Jadi di sini udah ada modul untuk setiap job desk-nya masing-masing ya. Ya. Jadi kita coba saja kita ini dulu ya. Oke, kita sudah berada di halaman pertama ya. Ya. Jadi halaman pertamanya seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi di sini udah ada judul layanan logistik bahan ajar. Nah, di sini tuh kita diberi 2 pilihan. Ada modul stok bahan ajar dan juga ada modul tracking DO, delivery order. Jadi di sini untuk memantau persediaan buku pustaka secara akurat. Oke, kita klik. Nah, di sini tuh sudah ada fitur ya, fitur pencarian dan juga filter data. Dan juga di sini sudah ada tombol untuk mereset ya.
Dan di sini sudah ada data, judul, kategori, daerah, universitas, rak, harga, safety, status, catatan, dan juga aksi. Jadi ini semua bisa diedit, teman-teman. Lalu di sini juga ada eh, fungsi ya, pilihan juga untuk menambah bahan ajar yang baru. Jadi contoh, kita coba saja ini. Oke, MK wajib pilih kasar. Safety stock. Jadi di sini ada catatan tambahan juga ya. Eh, kita coba ketik PC dulu. Nah, lalu setelah sudah selesai kita bisa untuk eh, memindahkannya ke database yang di sini ya guys. Kita simpan. Oke, bahan ajar berhasil ditambahkan. Dan di sini sudah ada ya yang saya tambahkan tadi. Nah, untuk pencarian di sini sudah ada pilihan wilayahnya ya. Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Lalu di sini juga filter penyortiran ya. Ada judul mata kuliah, jumlah stok, dan juga harga. Jadi jumlah stok, nah ini diurut dari yang atas sampai ke bawah ya. Dari yang kecil dan juga paling besar banyak. Lalu di sini juga ada penyortiran lewat harga. Nah, ini dari yang terkecil hingga yang besar, hingga yang banyak. Lalu di sini juga ada pencarian ya dari Jakarta. Oh, ini yang dari Jakarta. Lalu Surabaya. Oh, yang ini. Oh, oh, begitu. Lalu kalau udah tidak ada lagi bahan ajar yang cocok, kita di sini bisa untuk menekan tombol reset filter ya. Jadi di sini sudah terreset semuanya dari pencarian, dari database juga gitu. Oke, lalu sebagai yang sudah tertera dalam kriteria penilaian ya, yaitu adalah penggunaan conditional rendering. Jadi apakah itu conditional rendering itu? Jadi itu untuk mengontrol visabilitas elemen UI secara kondisional berdasarkan aksi pengguna demi efisiensi ruang kerja aplikasi. Nah, contohnya itu dari baris v strip atau if dan juga bisa jadi v strip else. Nah, seperti kita kita cobain ya, kita cari pada stok HTML. Nah, stok HTML terus kita cari. Nah, seperti ini contohnya. Jadi itu untuk menampilkan baris data teks biasa gitu. Untuk VLs itu untuk mengubah baris menjadi deretan kolom input teks agar bisa dimodifikasi langsung. Kalau v strip if itu sebagai contohnya tadi kayak di pilihan kategori mata kuliah yang di halaman sebelumnya itu sengaja disembunyikan dan hanya muncul jika penggunanya sudah memilih wilayah UT daerah tertentu. Jadi setelah kita pilih barulah dia ini. Nah, jadi begitu contoh dari penggunaan conditional rendering. Lalu ada juga penggunaan properti komputer dan juga metode. Nah, apakah itu? Nah, jadi itu tuh untuk memisahkan operasi perhitungan data otomatis itu yang komputer dengan fungsi aksi operasional yang itu methods. Jadi methods itu fungsi aksi operasional dari komputer. Nah, jadi seperti apa contohnya? Itu tuh bisa diketahui dari
eh, sistem yang memiliki pekerjaan otomatis gitu, atau dan juga memiliki sistem caching. Contohnya itu seperti ngefilter stok pada modul modul stok halaman sebelumnya tadi. Itu tuh yang berfungsi menyaring array data stok secara real time berdasarkan masukan pencarian wilayah, kategori, sekaligus memeriksa statusnya lalu mengurutkannya juga secara simultan. Kayak gini tadi modul stoknya. Nah, kayak gini penyortirannya. Nah, gini. Pencarian dan juga filter data. Oke, kita lanjut. Kita setahu saya di sini deh. Di filter kategori. Kita coba cari ya. Oke, filter. Nah, di sini di stok di JavaScript ya, di stock app. Jadi watcher ini untuk mengatur reset kategori jika filter wilayah berubah, mendukung dependent filter. Nah, jadi itu jika pengguna mengembalikan drop down wilayah ke opsi kosong ke semua wilayah, maka watcher ini otomatis akan langsung mereset nilai variabel dari filter kategori yang menjadi kosong kembali agar sinkronisasi pencarian itu tidak rancu. Jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, jika kita reset filter, maka ya udah reset semua wilayah. Jakarta di sini kan udah ada database-nya Surabaya, Makassar, Makassar. Ini kalau kita semua wilayah, jadi udah menampilkan semuanya agar tidak rancu. Oke, jadi ada juga tracking DO di sini ya, tracking delivery order. Nah, jadi di sini tuh kita bisa menerbitkan manifest delivery order yang baru dan juga kita bisa melihat detail daftar status pengiriman aktif dari seseorang. Jadi misalkan kita menambahkan NIM saya di sini. 46 mahasiswa. Lah, pilih layanan kurir tuh ada dua ya, reguler sama express. Kita kasih reguler, paket yang pertama, tanggal kirim dan total harga tagihannya sudah ada tertera di sini ya. Lalu kita simpan dan cetak DO-nya. Nah, sukses berhasil. Dan di sini sudah ada detail ya, detail daftar statusnya. Berhasil ditampilkan oleh sistem. Jadi begitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman, eh, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah penjelasan. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.